Tensi mulai memanas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September 2024. Media Cina menyindir timnas Indonesia yang dipenuhi pemain naturalisasi. Ya, timnas Indonesia dan Cina tergabung di grup yang sama. Kedua tim berada di grup C bersama Jepang, Australia, Jepang dan Bahrain. Indonesia dan Cina akan berhadapan pada 15 Oktober 2024. Pertandingan ini berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao. Jelang duel tersebut, media Cina, Sohu membahas timnas Indonesia yang disebut melakukan naturalisasi pemain secara gila-gilaan. Selain itu, mereka juga menyebut Indonesia merupakan Belanda versi Asia. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar. Untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia, Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan, tulis Sohu. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tambahnya. Pada laga kontra Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Mei lalu, pelatih Shin Tae-yong memanggil 11 pemain naturalisasi. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jay Idzes, Nathan Choeaon, Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Rafael Struijk. Daftar tersebut belum termasuk pemain yang tidak dipanggil seperti Mark Klok dan Martin Paes. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa sengketa Martin Paes masih dalam proses di Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS. Bagaimana update-nya? Erick Thohir mengisyaratkan bahwa pihaknya masih menunggu persidangan di CAS supaya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes telah menuntaskan naturalisasinya pada akhir April 2024. Namun, kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 itu belum sah memperkuat timnas Indonesia. Untuk Martin Paes, masih kami tunggu di CAS. Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kami tunggu, ujar Erick Thohir. Statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Martin Paes untuk bermain dengan timnas Indonesia. Saya bukan hakimnya, saya bukan pengacaranya. Saya juga tidak mewakili FIFA. Jadi, kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum, ucap Erick Thohir. Yang nanti mungkin ada di CAS. Ada sidang, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Sebelumnya, situs Liga Amerika Serikat atau Major League Soccer, MLS Soccer, sempat mewawancarai Martin Paes, termasuk terkait perkembangan perpindahan federasinya. FIFA diduga masih belum bisa memberikan lampu hijau terhadap peralihan asosiasi Martin Paes. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Sebelumnya, penjaga gawang FC Dallas di MLS itu pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia U21 dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis narasi MLS Soccer 24 Juli 2024. Sebab, Martin Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Sementara pada pertengahan Juli 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, mendapatkan kabar dari Erick Thohir bahwa Martin Paes sudah bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan, insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS, sedang diurus PSSI.
Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito pada pertengahan Juli 2024. Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun bergabung di grup yang terbilang berat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia harus menunjukkan kekuatan terbaik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaik dalam bersaing pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan, tegas Erick. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, sambungnya. Secara khusus Erick Thohir meminta kepada para pemain Timnas Indonesia agar persiapkan diri menunjukkan kemampuan pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itulah sebab, kami di PSSI mengatur dengan Liga untuk jadwal hingga 3 tahun ke depan agar agenda persiapan Timnas dan pemainnya ke kualifikasi Piala Dunia bisa saling sinergi, jelasnya. Tak hanya itu, Erick juga meminta para pemilik klub untuk memberikan dukungan kepada pemain Timnas Indonesia agar memberi jam bermain lebih banyak di level klub. Hal ini untuk meningkatkan ketajaman, kematangan, dan skill para pemain selama berkompetisi dan berujung pada peningkatan performa ketika membela Timnas Indonesia. Artinya, PSSI dan Liga sudah memberikan fleksibilitas ke klub dalam hal boleh mengontrak 8 pemain asing, dengan 6 bisa bermain dan 2 cadangan, jelas Erick. Pemain berstatus Timnas tetap harus dapat prioritas karena ujungnya meningkatkan kualitas skuad Timnas, tambahnya. Erick tak lupa meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, agar Timnas Indonesia menunjukkan penampilan terbaik dan terus berprestasi hingga lolos ke Piala Dunia. Sekedar informasi, juara dan runner-up akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 grup akan mengikuti putaran keempat. Pada putaran keempat terbagi 2 grup. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga total sudah 8 wakil Asia yang lolos. Zona Asia masih dapat menambah 1 wakil lagi menjadi 9 wakil. Yakni runner-up babak keempat akan berlaga. Pemenangnya akan melakoni laga playoff dengan perwakilan dari benua lain. Pemenangnya lolos ke Piala Dunia 2026. Jika wakil Asia meraih kemenangan pada playoff, maka akan ada 9 wakil dari zona Asia yang menjadi wakil Asia Piala Dunia 2026.